Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Elva Septia, BP 19101152610326, kelas Sistem Informasi 15, mata kuliah Keamanan Komputer. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kejahatan komputer beserta contoh kasusnya. Apa itu kejahatan komputer? Kejahatan komputer adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang berniat jahat untuk memodifikasi, mencuri, merusak, menghancurkan data atau informasi dengan tanpa izin menggunakan jaringan komputer. Terdapat 16 jenis kejahatan komputer. Yang pertama, intrusion, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menggunakan dan menguasai sistem komputer yang diserang. Pelaku kejahatan ingin menggunakan sistem tersebut secara penuh seperti pemilik sistem atau administrator. Contohnya, penggunaan aplikasi Telegram Messenger yang digunakan pada smartphone. Oleh karena itu, dibangun sebuah sistem deteksi dan notifikasi dengan menggunakan metode Network Development Lifecycle atau NDLC. Sistem ini menggunakan Snort sebagai sensor IDS database MySQL, ACID-based sebagai web form N untuk mengelola data alerting yang deteksi oleh Snort. Kemudian menggunakan account bot API Telegram sebagai media notifikasi kepada administrator, karena dapat mengetahui atau tidak adanya aktivitas mencurigakan yang mengancam keamanan jaringan, sehingga administrator dapat melakukan pemulihan dengan cepat. Yang kedua, ada intelligence, merupakan hacker atau cracker yang mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target. Informasi tersebut didapatkan melalui internet, buku, jurnal, majalah, koran, dan lain-lain. Selain itu, bisa didapatkan dari barang yang dibuang dari perusahaan seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Contoh kasusnya, pada tahun 1994, Richard Spritz berusia 16 tahun, murid yang bersekolah di sekolah musik atau yang lebih dikenal dengan hacker, ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Graphics Airport, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam integrasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dari seseorang yang dikenal lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang dijuluki Koji. Hebatnya, hingga saat ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Yang ketiga ada land attack, merupakan tindakan serangan ke komputer target yang membuat target menjadi sibuk atau hang pada sistem tersebut karena dibuat bekerja 100% untuk beberapa saat. Serangan ini membutuhkan nomor IP dan nomor port dari server yang dituju. Cara mempertahankan adalah dengan memfilter firewall dari semua paket yang masuk dari alamat IP yang tidak baik. Contoh kasusnya, serangan oleh anak komunitas Yogyakarta terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16-17 Mei 2008 yang mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Penyerangan ini merupakan balasan dari komunitas Yogyakarta terhadap Kaskus, karena beberapa waktu lalu terjadi pertikaian. Akhir dari pertikaian tersebut selesai ketika pengelola situs menandatangani online untuk menyudahi pertikaian di antara keduanya. Dari kejadian ini, Kaskus meluncurkan server baru yang lebih lengkap, dengan pengamanan data dan siap untuk menghadapi serangan dari berbagai pihak. Yang keempat ada logic bomb, merupakan program yang dimasukkan ke dalam komputer yang bekerja untuk memeriksa kumpulan kondisi di sistem. Jika kondisi tersebut ditemukan, maka program akan mengeksekusi perintah di dalamnya. Pemicu terjadinya biasa jika user menjalankan program tertentu atau tombol keyboard tertentu atau pemicu lainnya yang dibuat oleh cracker. Contoh kasusnya, Jumat pada tanggal 13 dan 1 April dan 20 Maret 2013 ditemukan logic bomb yang menyerang Korea Selatan. Malware ini menghapus hard disk dan masterboard records pada 3 bank dan 2 perusahaan.
Malware ini tidak hanya menginfeksi OS Windows, tapi juga Linux. Serangan ini membuat sejumlah ATM tidak berfungsi. Yang kelima, ada Operation System Fingerprinting, merupakan kejahatan komputer yang menganalisis sistem operasi pada suatu sistem yang diserang. Serangan ini dilakukan dengan cara melakukan telnet ke server yang akan dianalisis. Jika tidak, maka dapat menggunakan FTP pada port 21. Contoh kasusnya, Kejaksaan Negeri Ciamis menetapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pengadaan mesin absensi atau fingerprint pada sekolah SD dan SMP di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tahun anggaran 2017-2018. 2 tersangka ini dijerat komputernya adalah spesifikasi komputernya yang kurang, akibatnya komputer diserang dengan leluasa. Yang keenam, ada smooth attack, dilakukan dengan menggunakan IP spoofing, yaitu mengubah IP datangnya request. IP spoofing membuat respons dari ping tadi dialamatkan ke komputer yang IP-nya di-spoof. Untuk mencegahnya, dilakukan enskripsi semua data yang dikirim ke dalam jaringan. Contoh kasusnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 3 tersangka penyebar malware yang disebut smooth attack, termasuk ke dalam jenis penyerangan yang menurut saya pribadi simpel namun akurat. Maksudnya, dari komputer target itu tidak akan menganggap ia sedang diserang. Justru ia berpikir bahwa akibat dari permasalahan di antaranya nomor kartu kredit, nama dan alamat, nomor telepon, email, dan PayPal. Yang ketujuh, ada sniffer, merupakan program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan data. Ini sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk menyadap password dan informasi yang sensitif. Untuk mencegahnya, dilakukan enskripsi semua data yang dikirim ke dalam jaringan. Contoh kasusnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 3 tersangka penyebar malware yang disebut dengan JS Sniffer. Ia mengatakan bahwa ketiganya ditangkap pada 20 Desember 2019 di Yogyakarta. Dengan adanya malware JS Sniffer, pelaku dapat mengumpulkan data milik pengunjung situs, di antaranya nomor kartu kredit, nama dan alamat, nomor telepon, email, dan PayPal. Yang kedelapan, ada scanning, merupakan tindakan mencari kelemahan atau vulnerability hole untuk dimanfaatkan melalui serangan dari kelemahan sistem tersebut. Scanning lebih bersifat aktif terhadap sistem sasaran. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan memasang firewall yang dilengkapi zone alarm menggunakan IDS dan lain-lain. Contoh kasusnya, pihak kepolisian berhasil mengungkap aksi sindikat pencurian saldo nasabah dengan modus skimming dengan menangkap 5 orang tersangka. Sindikat ini telah berhasil menguras banyak tabungan nasabah bank di 21 negara. Para tersangka membobol nasabah di 13 bank dengan teknik menempelkan perekam data PIN di mesin ATM, lalu di-scan dan kemudian dikirim ke Turki. Dari Turki, saldo para nasabah dikuras sampai habis. Yang 9, ada social engineering, merupakan tindakan yang dimanfaatkan media sosial atau hubungan antar individu untuk mendapatkan data atau informasi tentang kondisi dan kelemahan dari sistem tersebut. Pelaku biasanya berpura-pura sebagai orang dalam dari organisasi tersebut dan meminta kepada petugas sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang diinginkan pelaku. Contohnya phishing, yaitu teknik manipulasi dan penipuan melalui email, situs web, dan pesan teks untuk mencuri informasi. Contoh kasusnya, menurut State of the Peace Report Profpoint 2019, 83% perusahaan pada 2018 menjadi target kampanye phishing. Bentuk yang ditargetkan dialami dengan 64% perusahaan. Phishing dilakukan melalui email, SMS, ataupun telepon. Yang ke-10, ada SYN attack, merupakan tindakan mengirimkan paket SYN pada saat melalui handshake atau koneksi antara aplikasi sebelum pengiriman data dilakukan.
Pada kondisi normal, klien akan mengirimkan TCP SYN untuk mensinkronisasikan paket pada aplikasi server. Server akan merespons, kemudian akan dimulainya data. Penyerangan ini dilakukan dengan membanjiri host yang dituju dengan peminatan SYN ACK. Contohnya, membanjiri jaringan dengan sejumlah data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar dijadikan tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Yang 11 ada backdoor, merupakan akses khusus yang dibuat oleh hacker atau cracker sehingga dapat masuk ke dalam sistem dengan pintu belakang atau backdoor. Dengan demikian, seorang hacker dapat melewati perintah yang harus dilalui apabila ia memasuki sistem operasi. Kode-kode yang disisipkan pada OS tersebut tidak mempengaruhi kinerja OS itu. Contoh kasusnya, sejak Januari 2016, kampanye terselubung yang melibatkan malware dengan nama Trojan Odinov telah menargetkan sejumlah organisasi keuangan di seluruh dunia. Serangan ini terfokus pada sektor perbankan, sekuritas, perdagangan, dan pembayaran gaji. Serangan ini membutuhkan keterlibatan besar dengan pengelaran yang modus dari berbagai backdoor ringan dan alat yang dibuat khusus. Yang 12 ada cross-scripting attack, merupakan tindakan mengeksploitasi pertukaran cookies antara browser dan web server. Fasilitas cookies dapat mengaktifkan skrip untuk mengubah tampilan web, menjalankan malware, membaca informasi penting, dan mengekspos data sensitif seperti password, PIN ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Contoh kasusnya, pada tahun 2004, situs KPU berhasil dibobol dan tepatnya hari Kamis 22 April 2004. Aparat Satuan Cybercrime Direktorat Research, khususnya Kepolisian Daerah Metro Jaya, berhasil menangkap Dani Firmansyah, 25 tahun, yang diduga kuat sebagai pelaku pembobolan di pusat TNP KPU. Dikutip dari surat dakwaan, ia melakukan penyerangan sistem pertahanan website KPU dari kantornya di PT Dana Reksa. Caranya, ia menggunakan cross-site scripting dan SQL injection dari gedung PT Dana Reksa. Yang ke-13 ada denial of service attack, merupakan serangan dengan cara menurunkan kinerja website secara terus-menerus untuk mengulangi permintaan ke server dari beberapa sumber secara simultan. Contoh kasusnya, Kaspersky telah membuka kedok para pelaku kejahatan siber yang masih beroperasi di Asia Tenggara. Tergiur dari data intelijen, 2019 menjadi tahun yang begitu sibuk para pelaku kejahatan tahun 2009, di mana domain.co.id sempat drop 4 hari akibat serangan DDoS. Ini sangat berbahaya karena salah satu infrastruktur internet Indonesia yang strategis. Kegagalan sistem berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Beberapa saat setelah kejadian, administrator diberitakan melakukan maintenance terhadap sistem keamanan domain tersebut. Yang ke-14 ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Contoh kasusnya, Kaspersky telah membuka kedok para pelaku kejahatan siber yang masih beroperasi di Asia Tenggara. Tergiur dari data intelijen, 2019 menjadi tahun yang begitu sibuk para pelaku kejahatan cyber. Mereka meluncurkan serangan baru, memata-matai malware yang tujuannya untuk mencuri informasi dan identitas. Yang ke-15 ada charting, yaitu suatu kejahatan dengan mencuri dan menipu suatu website e-komersial untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Modus kejahatannya berupa, yang pertama, mendapatkan nomor kartu kredit dari tamu hotel dan kegiatan chattingan. Yang kedua, melakukan pemesanan barang ke perusahaan luar negeri. Yang ketiga, mengambil dan memanipulasi data di internet. Yang keempat, memberikan keterangan palsu dan waktu pemesanan. Modus terbarunya menggunakan program tools
khusus yang dapat mengerait nomor kartu kredit. Dengan tool tersebut, para karder yang memasukkan nomor yang tidak urut untuk berbelanja. Carding merupakan tindak pidana pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 4 tahun penjara. Contoh kasusnya, seorang mahasiswa berinisial BRS yang merupakan mahasiswa Computer Science di Oklahoma City University, USA, dan berwarga negara Indonesia. Atas kasus penipuan dengan menggunakan sarana internet, nomor kartu kredit milik orang lain secara tidak sah atau biasa dikenal dengan carding. Tersangka menggunakan program chart generator versi 4 yang diperoleh lewat internet. Lalu dia memperoleh kartu kredit nomornya dengan acak. Kemudian hasil generator tersebut disimpan dalam file untuk melakukan transaksi via internet. Tersangka melakukan carding hanya ingin untuk memuaskan kepentingan sendiri. Yang terakhir ada eavesdropping, merupakan seseorang atau sekelompok individu yang melakukan komunikasi data dan mencatat identitasnya untuk disalahgunakan. Dapat mencuri semua isi pesan seperti email, transaksi web, atau file yang didownload. Contoh kasusnya, kasus peretasan ini adalah yang paling heboh sebelum terjadinya peretasan terhadap Sony. Terutama karena yang dibocorkan adalah foto polos selebriti Hollywood. Salah satu yang menjadi sorotan foto tanpa busana artis Jennifer Lawrence, dan ada juga Kate Upton dan beberapa lainnya. Peretas dikabarkan mendapat foto itu dengan cara menyusup ke dalam akun iCloud 100 orang selebriti. Selanjutnya, dia menyebarkan 500 foto ke dalam forum 4chan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dari jenis-jenis kejahatan komputer beserta contoh kasusnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.